Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kesimpulan yang pertama yaitu pembelajaran modul 3.2. Pendekatan yang sangat bagus dilakukan dalam pengelolaan sumber daya adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau yang disebut dengan asset-based thinking. Nah, mengapa ini sangat bagus? Karena pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, di mana kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Menuntun bakat anak, potensi atau kekuatan yang dimilikinya merupakan cara berpikir berbasis aset. Nilai-nilai yang dimiliki oleh pendidik sangat bervariasi, unik, dan merupakan aset yang positif. Visi sebagai guru penggerak dapat dicapai dengan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi positif yang dimiliki sekolah. Ini juga merupakan cara berpikir berbasis aset. Inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja sangat relevan untuk melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya yang positif pula. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dipetakan dengan melihat potensi minat atau bakat atau kekuatan yang dimiliki murid, apakah visual, auditori, maupun kinestetik. Sangat penting untuk berpikir positif terhadap murid, baik dalam peningkatan akademiknya maupun sosial emosionalnya. Coaching yang dilakukan dengan menuntun murid menemukan potensi yang dimiliki merupakan praktik berpikir berbasis aset. Keberhasilan pengambilan keputusan ditentukan oleh pemikiran yang berbasis kekuatan. Pemimpin yang mampu melakukan pendekatan berbasis aset dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pembelajaran. Pemimpin yang mampu mengelola sumber daya yang ada di kelas, misalnya dalam pemilihan pengurus kelas, memilih anak yang punya jiwa kepemimpinan sebagai ketua kelas, mampu mengelola keuangan sebagai bendahara. Bagaimana cara mengimplementasikannya di sekolah? Bisa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya internet sekolah, untuk membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pemanfaatan sumber daya berikutnya bisa dengan menjadikan masyarakat sebagai narasumber sesuai potensi yang mereka miliki, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan penyuluhan atau informasi-informasi yang anak didik perlukan. Pembelajaran menjadi lebih berkualitas jika bisa memanfaatkan lingkungan, sarana dan prasarana, evaluasi monitoring yang terukur dan terencana, dan punya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya sering melakukan pendekatan berbasis masalah, sehingga potensi atau keunggulan yang ada tertutupi oleh masalah-masalah tersebut, karena saya lebih fokus pada masalah yang dihadapi. Aset yang dimiliki oleh komunitas adalah kunci dari usaha perbaikan kehidupan pada komunitas. Aset tersebut ada modal manusia, modal sosial,
modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Sekarang saya sudah belajar untuk selalu berpikir berbasis aset, untuk merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan rencana aksi transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik untuk mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila.